Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين وأخواتي في الله yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak, yang seandainya jika kita ingin menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, maka pastilah kita tidak akan pernah sanggup dan tidak akan pernah mampu untuk menghitung setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Dan tentunya ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-18, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Nah, seandainya jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka la tuhsuha, maka pastilah kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan cara kita senantiasa memanfaatkan setiap nikmat tersebut hanya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan kecintaan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita hanya untuk hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah suatu nikmat jika tidak bisa menjadikan seseorang dekat dengan Rabb-nya, maka nikmat itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Dan ini sebagaimana yang dinasihatkan oleh salah seorang ulama yang bernama Abu Hazim. Beliau katakan, kullu ni'mah la tuqaribu ila Allah azza wa jalla fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa mendekatkan diri seseorang kepada Allah azza wa jalla, fahiya baliyah, maka itu akan menjadi musibah bagi dirinya. Maka oleh karena itu ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita untuk kita selalu mengingat bahwasanya tidaklah setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kalau tidak benar-benar kita manfaatkan untuk sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah, maka pastilah dia akan menjadi satu musibah. Karena
Tidaklah nikmat yang ada pada diri kita, sekecil apapun nikmat itu, Allah Subhanahu wa taala pasti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Bagaimana hal ini dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Takafur. Allah jadikan sebagai penutup di dalam surat ini, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kelak kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar yang kita rasakan pada kesempatan tahun ini, yaitu adalah nikmat untuk kita senantiasa bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Di mana tentunya kita ketahui bulan Ramadan yang telah kita lewati ini merupakan bulan yang spesial. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan di dalamnya banyak sekali keberkahan. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sudah datang bulan Ramadan, beliau senantiasa mengingatkan hal ini terus kepada para sahabatnya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang kepada kalian bulan Ramadan, ay syahrul mubarak, kata Nabi. Bulan yang dipenuhi dengan berbagai macam keberkahan. Dan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini telah meninggalkan kita. Tidak terasa, bahkan kita pun saat ini sudah berada di penghujung bulan Syawal. Sudah hampir 1 bulan kita meninggalkan Ramadan. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita setahun sekali. Ya, karena yang namanya Ramadan itu cuma datang 1 tahun sekali. Maka dengan berlalunya bulan Ramadan, ada orang-orang yang beruntung, ada juga orang-orang yang merugi. Bulan Ramadan yang telah meninggalkan kita, ini menjadikan keadaan kita terbagi menjadi 2. Ada orang-orang yang beruntung, ada orang-orang yang rugi. Siapa orang-orang yang rugi setelah berlalunya bulan Ramadan? Di antara yang pertama, orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, yaitu adalah orang-orang yang ketika bulan Ramadan berlalu di dalam kehidupannya, tetapi dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dia menyaksikan bulan Ramadan, hadir pada bulan tersebut, kemudian bulan itu meninggalkan dirinya, tetapi dosa-dosanya yang lalu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Jibril alaihissalam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin, amin, amin. Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau mengatakan ini?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Jibril, Jibril mengatakan, "Raghima anfur rajul." Celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, thumman salakha qabla an yughfar lah. Celaka seseorang, itu siapa? Orang yang ketika dia berada di bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan berlalu sebelum dosa-dosanya diampuni. Padahal kita ketahui salah satu keberkahan dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan ini sebagai bulan pensucian. Syahrul maghfirah, bulannya ampunan. Tetapi ada orang-orang yang ketika Allah pertemukan, Allah beri nikmat dia bertemu dengan Ramadan tahun ini, tapi dosa-dosanya nggak diampuni oleh Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang nggak menjaga ibadah wajib puasanya di bulan tersebut, dan orang-orang yang malas untuk sholat tarawih, ibadah sunnah yang disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang namanya puasa, yang namanya sholat tarawih, ini merupakan 2 amalan khususiyah, 2 amalan yang khusus di bulan Ramadan, yang dimana ini merupakan salah satu sebab seseorang dibersihkan dari semua dosa-dosanya yang lalu.
Bagaimana tidak? Nabi SAW mengabarkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi SAW, Innallaha farada siyama Ramadan alaikum wa sanantu lakum qiyamah. Sesungguhnya Allah mewajibkan puasa Ramadan kepada kalian dan aku mensunahkan qiyamah, salat tarawihnya, salat malamnya. Faman shamahu wa qamah, maka barang siapa yang dia berpuasa pada bulan tersebut kemudian diikuti dengan ibadah salat tarawih, salat malam, fa kharaja min dhunubihi ka yaumi waladathu ummuh, kata Nabi, maka akan keluar dosa-dosanya dari dalam dirinya sebagaimana ketika dia baru dilahirkan dari rahim ibunya. Masya Allah. Bulan Ramadan telah berlalu di dalam kehidupan kita. Maka merugilah orang-orang yang ketika di bulan tersebut bukannya dia berpuasa, mengamalkan rukun Islamnya, tetapi malah justru bersembunyi di balik warung-warung bertirai di siang hari bolong. Merugi orang yang seperti ini. Orang yang puasanya cuma ngambil kepala sama buntut saja. Ya. Orang yang kalau malam asyik nonton TV di rumah, tidur, nggak ikut sholat tarawih, atau nggak mau sholat tarawih, inilah orang yang merugi. Ya. Padahal apa? Padahal diampuninya dosa seseorang ini memberikan efek yang begitu besar di dalam kehidupannya. Yang pertama, di antara keutamaan seseorang diampuni dosa-dosanya, ini akan menyebabkan dirinya mudah untuk mendapatkan hidayah. Orang yang dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya masih dikotori dengan dosa, maka sulit bagi dirinya untuk mendapatkan hidayah. Orang yang enggak mendapatkan hidayah Allah pasti tidak akan tenang hidupnya di dunia. Kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala ampuni dia dari dosa-dosanya. Maka apa? Maka orang-orang yang beruntung setelah berlalunya bulan Ramadan adalah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan mereka bersungguh-sungguh di dalam puasanya, bersungguh-sungguh di dalam sholat tarawihnya, diampuni dosanya, sehingga ketika mereka melihat hilalnya bulan Syawal, bersih keadaannya seperti apa? Seperti bayi yang baru dilahirkan, kembali fitrah, masya Allah. Ya, mudah untuk dirinya beramal saleh, mudah untuk dirinya menjaga ketakwaan. Dan ini yang pertama. Itu siapa? Orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang-orang yang tidak bisa menjaga ibadah puasanya dan juga apa? Ibadah sholat tarawihnya. Orang-orang yang ketika bulan Ramadan berlalu di dalam kehidupannya, Allah berikan kesempatan untuk dirinya, untuk dia membersihkan dirinya dari dosa-dosanya. Bisyam wal qiyam, dengan puasa dan juga dengan sholat, malah justru dia tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Maka merugilah dia ketika bulan Ramadan berlalu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di antara orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, yaitu adalah orang-orang yang ketika Allah berikan nikmat bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi dia nggak mau memanfaatkan waktu-waktunya di bulan yang mulia tersebut untuk beramal saleh. Siapa ini? Orang yang hidupnya selama bulan Ramadan kemarin cuman sekedar menanti waktu buka dan menanti waktu sahur. Ya. Itu apa? Ketika dia puasa di siang hari, dia nggak ngelakuin apa-apa, nggak mau beribadah. Ketika dia berada di malam hari, dia nggak melakukan apa-apa, tidak mau beribadah. Hidupnya cuma apa? Menanti waktu sahur, kemudian ketika sudah sahur, menanti waktu buka, begitu seterusnya. Ya Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kepada kita gambaran bagaimana orang-orang yang lalai ketika hidup di dunia, yaitu apa? Orang-orang yang hidupnya di dunia itu cuma sekedar menanti waktu malam dan menanti waktu siang. Bagaimana hal ini disebutkan dalam surat An-Nazi'at ayat yang ke-46. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Di dalam mereka hidup di dunia seolah-olah mereka itu cuma merasa seperti hidup di malam dan juga di siang hari, cuma sebentar saja.
Ini keadaan siapa? Keadaan orang-orang yang ketika di bulan Ramadan tidak mau beramal. Padahal apa? Bulan Ramadan salah satu keberkahannya adalah Allah jadikan bulan itu sebagai syahrul lil amal. Bulannya amalan. Bagaimana tidak? Pada bulan tersebut setiap orang yang beriman Allah akan mudahkan dia untuk beramal soleh. Syaitan yang biasanya mengganggu pada bulan yang mulia tersebut diikat. Pintu surga dibuka sehingga terdorong seseorang untuk melakukan kebaikan, terdorong seseorang untuk melakukan ketaatan. Dan ini terbukti. Maka dari itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau mengabarkan kepada para sahabatnya, idza jaa Ramadan, kalau Ramadan sudah datang, maka futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat asyayatin. Pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan-syaitan dibelenggu. Dimudahkan oleh Allah hanya di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan kita mau beramal saleh, ada syaitan yang senantiasa merayu kita untuk tidak mau beramal. Allah jadikan bulan yang mulia itu sebagai bulannya amalan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib kepada kita, dorongan semangat untuk ibadah. Sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi mengabarkan kepada para sahabatnya, kata Nabi, kullu amali ibni Adam yudha'af. Setiap amalan ibnu Adam di bulan yang mulia itu akan dilipat gandakan. Bayangkan. Kata Nabi, al-hasanah, satu kebaikan, satu amalan saleh, asyru amthaliha, kata Nabi, dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ah dhif ila adhafin katsirah. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, Masya Allah. Bayangkan, dan itu nggak terjadi kecuali hanya di bulan Ramadan. Bayangkan kalau sebelum datangnya bulan Ramadan kita termasuk dari orang-orang yang lalai, orang-orang yang malas beribadah, Allah pertemukan kita dengan Ramadan, Allah beri kepada kita nikmat Ramadan, kemudian kita manfaatkan waktu kita di bulan yang mulia tersebut. Maka apa? Maka ini bisa menutupi kekurangan-kekurangan kita sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Masya Allah. Maka ini nikmat yang begitu besar. Maka beruntunglah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan kemarin dia senantiasa memanfaatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dan merugilah orang-orang yang ketika Allah pertemukan dia dengan bulan Ramadan, tetapi apa? Tetapi dia tidak bisa mengambil keberkahan bulan Ramadan sebagai satu bulan untuk kita beramal. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, yang termasuk dari orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang dosanya belum diampuni, selain orang-orang yang gak bisa memanfaatkan waktunya di bulan tersebut untuk beribadah kepada Allah, maka orang-orang yang termasuk daripada orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, mereka adalah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sangat banyak. Di malam hari mereka hiasi hidupnya dengan membaca Al-Quran, dengan qiyamul lail, salat tarawih. Di siang hari mereka juga ikuti dengan berzikir, membantu sesama, bersedekah, menyiapkan iftar untuk orang yang berbuka puasa. Orang-orang yang senantiasa memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini juga termasuk orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan. Kenapa kok bisa? Iya. Itu siapa? Orang-orang yang ketika di bulan Ramadan banyak beramal saleh, tetapi kemudian setelah berada di tanggal 1 Syawal, dia sebutkan seluruh amalan-amalannya di bulan Ramadan kepada keluarganya, kerabatnya, tetangganya, sahabatnya, teman-temannya. Dalam rangka apa? Ria'an nas. Ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia, ingin dikatakan sebagai orang yang alim, ingin dikatakan sebagai orang yang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Dia ceritakan kepada sahabatnya, oh kami dulu di masjid kami ada iktikaf, saya ikut iktikaf.
Saya nggak tidur semalaman suntuk baca Quran. Oh, saya ikut sama imam. Kalau saya memang sengaja carinya imam yang sholatnya itu pas di 10 hari terakhir itu mulai dari habis Isya sampai waktu sahur. Oh, kalau saya sudah berhasil, alhamdulillah. Di bulan Ramadan kemarin khatam Quran sampai 2 kali. Sehari saya membaca 2 juz, Masya Allah, alhamdulillah. Berkat pertolongan Allah. Oh, kalau saya, Masya Allah, saya ya mengajak orang-orang untuk menyiapkan iftar. Iftar di masjid yang kita siapkan, yang paling enak, yang paling baik. Dia sebutkan seluruh amalannya, seluruh kebaikannya yang dia kerjakan di bulan yang mulia tersebut pada tanggal 1 Syawal ketika berkumpul dengan keluarganya. Dia rusak pahala daripada amalan tersebut. Inilah orang yang paling merugi setelah berlalunya bulan Ramadan. Siapa itu? Orang yang nggak bisa menjaga keikhlasannya ketika dia beramal saleh. Orang yang sudah capek-capek dia beribadah kepada Allah di bulan yang mulia itu. Dengan ibadah-ibadah yang mungkin dia nggak pernah bisa melakukannya di luar bulan Ramadan. Kemudian cuman 1 hari saja, cuman ingin mendapatkan pujian dari manusia, hilang semua amalan-amalan tersebut. Padahal yang namanya ikhlas ini merupakan perkara yang sangat penting di dalam satu ibadah. Menjadi fondasi. Ibadah itu diterima di sisi Allah karena sebab ikhlas. Hanya mengharapkan wajah Allah. Bagaimana hal ini diingatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dalam hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yaqbalu minal amal illa makana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menerima amalan hambanya sampai amalan itu dibangun di atas keikhlasan dan hanya mengharapkan wajah Allah. Tetapi kebanyakan kita sendiri yang merusak pahala daripada amalan ibadah yang telah kita bangun di bulan yang mulia ini. Untuk apa? Mendapatkan pengakuan dari tetangga kita. Mendapatkan pengakuan dari keluarga kita, mendapatkan pujian, sanjungan. Maka orang-orang yang seperti inilah orang yang merugi. Bahkan bukan hanya merugi di dunia, tetapi juga merugi di akhirat. Kenapa? Bukannya dia mendapatkan nikmat dari pahala yang dia kerjakan selama bulan Ramadan dari amalan salehnya, malah justru dia mendapatkan azab. Dia berangan-angan, wah nanti saya di hari hisab nanti. Insya Allah saya punya banyak amalan nih. Kemarin bulan Ramadan kemarin saya melakukan ini, melakukan itu, melakukan ini, melakukan itu. Dia lupa. Dalam 1 hari dia sudah hilangkan semua pahalanya. Dengan ria'an nas. Menyombongkan dirinya. Menyombongkan amalannya. Memamerkan amalannya. Sampai di hadapan Allah nanti dia mengatakan, oh aku melakukan ini dan itu di bulan Ramadan. Karena engkau wahai Allah. Tapi dikatakan kepada dirinya, kadzabta wa ya. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di dalam satu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Nabi SAW menceritakan kepada para sahabatnya tentang 3 golongan yang pertama kali dihisab. Siapa? Orang yang mati syahid. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu, orang yang membaca Al-Quran. Yang ketiga, orang yang senantiasa bersedekah. Ketika mereka dihadapkan di hadapan Allah fi yaumil hisab, di hari hisab, ditampakkan nikmatnya. Kemudian ditanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang engkau kerjakan dengannya? Dia katakan, aku mati syahid, pergi berperang di jalan-Mu wahai Allah, sampai aku mati syahid, ikhlas karena Engkau. Yang satunya lagi mengatakan, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada manusia, ikhlas karena Engkau. Aku membaca Quran, ikhlas karena Engkau. Aku mempelajari Al-Quran, ikhlas karena Engkau. Lalu yang ketiga ditanya, dia juga menjawab, aku mensedekahkan hartaku, ikhlas karena Engkau, ya Allah. Tapi apa dikatakan kepada mereka? Kadzabta, kamu dusta. Tidaklah kamu pergi berperang kecuali supaya kamu dibilang sebagai seorang yang pemberani. Tidaklah kamu mempelajari Alkitab, membaca Al-Quran supaya kamu dibilang sebagai seorang yang alim, dikatakan sebagai seorang qari, dan tidaklah engkau mensedekahkan hartamu, melainkan supaya engkau dikatakan oleh manusia sebagai orang yang jawad, orang yang dermawan. Faqad qila lak.
Dan ini telah dikatakan kepadamu ketika engkau ada di dunia. Ya. Maka kemudian setelah itu dia diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam dengan diseret dari wajahnya. Ya. Ini keadaan orang-orang yang ketika dia hidup di dunia, dia banyak beramal, tapi dia suka pamerkan amalannya. Dan inilah keadaan yang banyak terjadi pada diri kita. Orang yang gak ikhlas dalam ibadah. Orang yang gak bisa menjaga keikhlasan ibadahnya. Maka dari itu Nabi SAW paling takut sahabatnya tertimpa penyakit ini. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Mahmud bin Labid yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kata Nabi SAW, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkun asghar. Perkara yang paling aku takutkan terjadi kepada diri kalian, yang paling sangat aku takutkan, kata Nabi. Apa itu? Syirik kecil. Maka ditanya Nabi SAW, ya Rasulullah, ma huwa syirkul asghar? Wahai Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa kata Nabi SAW? Riya. Seseorang dia ibadah, tapi ibadahnya itu supaya dipandang oleh orang lain. Seseorang membaca Al-Quran supaya didengar oleh orang lain. Dan ini yang banyak menimpa kita. Wa'iyadzubillah. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai amalan yang telah kita bangun di bulan yang mulia itu, yang kita mengharapkan itu akan memberatkan timbangan kebaikan kita, menyelamatkan kita dari siksa api neraka, malah justru menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Karena sebab apa? Karena sebab kita ucapkan, kita pamerkan, kita sebarkan kepada manusia, sehingga balasan kita cuma mendapatkan pujian dari manusia. Padahal apa? Pujian dari manusia itu sama sekali sesuatu yang tidak akan memberikan kebaikan untuk kita. Jangan kita pikir ketika kita dipuji oleh manusia, kemudian apa? Kita menganggap, wah nikmat. Enggak. Ya. Gak ada orang yang ingin orang lain lebih baik daripada dirinya. Gak ada. Ya. Jadi buat apa kita sebutkan amalan-amalan kita? Buat apa kita pamerkan amalan-amalan kita? Biarkan amalan yang telah kita bangun itu menjadi rahasia kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar amalan itu bisa bernilai ibadah, memberatkan timbangan, dan menyelamatkan kita dari siksa api neraka. Maka orang yang paling beruntung setelah berlalunya bulan Ramadan adalah orang yang sampai pada detik ini dia nggak pernah menyebutkan kepada manusia, dulu ketika bulan Ramadan saya beramal dengan amalan kada wa kada, ini dan itu. Ini yang ketiga. Lalu yang keempat, di antara orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah, orang yang gak bisa memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan untuk beribadah, selain orang yang gak bisa menjaga keikhlasan di dalam amalannya ketika di bulan Ramadan, gak bisa menjaga keikhlasannya, yang keempat yang termasuk dari golongan orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, yaitu adalah orang-orang yang ketika di bulan Ramadan dia beribadah dengan ibadah yang sangat besar, sangat banyak, ibadah yang hebat, tetapi kemudian dia nggak bisa menjaga keistiqomahan di dalam ibadah tersebut. Ini orang yang merugi. Kenapa disebut sebagai orang yang merugi? Karena balasan dari satu amalan ibadah yang diterima di sisi Allah, yang terbaik, itu bukan seseorang dimudahkan urusan dunianya. Bukan seseorang diberikan rezeki yang banyak. Karena kebanyakan kita mindsetnya seperti ini. Oh si fulan kok banyak rezekinya, oh pasti dia melakukan suatu amalan ibadah khusus. Oh si fulan kok selalu dimudahkan urusan dirinya, oh pasti dia melakukan amalan ibadah khusus. Dia pikir pahala yang terbaik dari amalan ibadah yang dilakukan oleh seseorang itu adalah apa? Dunia. Padahal balasan yang terbaik yang Allah berikan kepada hambanya yang melakukan satu ibadah yang diterima di sisi Allah, itu bukan hal yang berkaitan dengan dunia.
Karena dunia ini merupakan tempat yang hina. Seorang yang ahlul ibadah kalau diberikan dunia, maka dunia itu menjadi ujian bagi dirinya. Lalu apa balasan terbaik yang Allah sediakan bagi orang-orang yang beribadah kepada dirinya? Yaitu adalah apa? Istiqomah. Allah mudahkan dia untuk melakukan ibadah berikutnya. Dan hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ar-Rahman ayat yang ke-60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Bukankah balasan kebaikan itu adalah kebaikan yang berikutnya? Kata para ulama, "Inna min thawabil hasanah al-hasanah ba'da." Sesungguhnya balasan dari satu kebaikan adalah kebaikan yang berikutnya. Maka seseorang yang sampai pada detik ini dia masih bisa istiqomah terhadap amalan-amalan ibadah yang dia bangun di bulan Ramadan, maka inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala balas amalan itu untuknya. Yaitu apa? Istiqomah. Maka dari itu istiqomah, menjaga istiqomah di dalam ibadah ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang di bulan Ramadan dia beribadah dengan ibadah yang kuantitasnya banyak, ibadah yang besar, tetapi apa? Dia sama sekali tidak terfikirkan, terbetikkan dalam hatinya untuk istiqomah. Padahal tidaklah suatu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan amalan yang sedikit tetapi dijaga di dalam istiqomahan. Sebagaimana hal ini disebutkan dan dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbad din ila Allah azza wa jalla adwamuha sahibuhu wa in qalla." Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dibangun di atas keistiqomahan wa in qalla, meskipun itu hanya sedikit. Karena memang di dalam ibadah Allah Subhanahu wa taala enggak memerintahkan kepada kita untuk melakukan suatu ibadah yang berat, tidak. Allah enggak memerintahkan kepada kita untuk melakukan ibadah yang banyak, tidak. Yang Allah perintahkan di dalam ibadah itu apa? Istiqamah. Dan istiqamah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam ibadah itu bukan hanya sekedar sampai kita melihat hilalnya bulan Syawal. Karena inilah yang kebanyakan terjadi. Ya, orang-orang yang banyak beribadah di bulan Ramadan ketika sudah diumumkan hilalnya Syawal jatuh sekian, besok hari Id, langsung dia tinggalkan amalan-amalan agung yang pernah dia kerjakan. Padahal perintah yang Allah perintahkan kepada kita di dalam ibadah itu apa? Kita jaga sampai ajal menjemput kita. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu yang namanya al-yaqin. Itu apa? Kematian. Maka sebelum datangnya kematian, jangan sampai kita melepaskan ibadah-ibadah yang telah kita bangun, yang telah kita didik, yang telah kita biasakan selama bulan Ramadan. Jaga keistiqomahan. Maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang senantiasa dia bisa menjaga keistiqomahannya di dalam amalan-amalan yang dia bangun selama di bulan Ramadan. Dan inilah tujuan daripada pensyariatan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau kita mentelaah, kenapa Allah wajibkan kita puasa selama 30 hari penuh atau 1 bulan penuh berturut-turut? Ya. Tidak ada ibadah puasa di dalam Islam yang dilakukan secara berturut-turut selama 1 bulan kecuali ibadah yang wajib, yaitu apa? Puasa di bulan Ramadan. Apa tujuannya? Agar kita terbiasa untuk melakukan ibadah itu secara kontinu. Maka dari itu bulan Ramadan ini juga merupakan bulan untuk kita mendidik diri kita untuk terbiasa istiqomah.
Salat tarawihnya nggak putus dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan, puasanya nggak putus, baca Qur'annya nggak putus. Maka jangan sampai seseorang ketika berlalunya bulan Ramadan kemudian dia tinggalkan amalan-amalan tersebut yang dia bangun di bulan Ramadan. Karena istiqamah di dalam ibadah ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai seseorang merasa cukup dengan amalannya, jangan sampai seseorang merasa bangga dengan amalan yang dia telah kerjakan, kemudian dia tinggalkan amalan tersebut, kemudian ajal menjemput dalam keadaan apa? Dia belum atau dia tidak melakukan amalan itu lagi. Kenapa? Karena seseorang dilihat amalannya itu dari penutupnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Nabi SAW, ya, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan itu ditentukan dengan penutupnya. Kalau seseorang ini dikatakan sebagai ahlul qura, maka dia membaca Al-Quran sampai ajal menjemput. Ingin dikatakan sebagai ahlus sholat, maka dia salat sampai ajal menjemput. Ingin dikatakan sebagai ahlus siyam, maka dia apa? Berpuasa sampai ajal menjemput. Jangan cuma ibadahnya itu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai 1 Syawal. Setelah itu ditinggalkan itu. Maka dari itu ini perkara yang sangat penting bagi kita, ayuhal ikhwah. Jangan sampai kita tinggalkan ibadah-ibadah yang telah kita didik selama bulan Ramadan, ya. Kemudian kita tinggalkan dan tidak kita kerjakan lagi. Jaga amalan itu dengan keistiqomahan. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena ini menunjukkan apa? Amalan kita diterima di sisi Allah. Karena satu amalan kalau diterima di sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaganya untuk hambanya tersebut tetap istiqamah. Maka dari itu Imam Malik mengatakan maka lillahi yabqa. Apa-apa yang dibangun di atas keikhlasan karena Allah itu akan apa? Yabqa. Itu akan abadi, kekal. Ini maknanya apa? Allah akan mudahkan dia untuk menjaganya. Kalau berat bagi kita saat ini menjaga keistiqomahan, maka ada hal yang salah di dalam niat kita. Ada hal yang salah di dalam hati kita. Bisa jadi amalan ibadah yang kita lakukan belum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Lalu yang kelima, yang termasuk dari orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, selain orang-orang yang belum diampuni dosanya, selain orang-orang yang nggak bisa memanfaatkan waktunya di bulan yang mulia tersebut, selain orang-orang yang tidak bisa menjaga keikhlasannya dan tidak bisa istiqamah, yang kelima dan ini yang terakhir, kita azan dulu, ya. Baik, fadhal, silakan. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
La ilaha illallah. La ilaha illallah wa rabbul alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan sedikit. Adapun yang kelima, dari orang-orang yang merugi setelah berlalunya bulan Ramadan, yaitu mereka adalah orang-orang yang ketika berlalunya bulan Ramadan, kemudian keadaannya kembali seperti keadaan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini yang banyak terjadi pada kita. Kita lihat saudara-saudara kita ketika di bulan Ramadan, di tanggal 1 Ramadan, yang gak pernah kelihatan di masjid, yang gak pernah bisa bangun subuh, tiba-tiba berbondong-bondong datang ke masjid. Yang tidak pernah bersedekah, tiba-tiba berbondong-bondong untuk bersedekah. Yang gak pernah membaca Al-Quran, kemudian berbondong-bondong membaca Al-Quran. Yang gak bisa menjaga lisannya, kemudian apa? Di bulan Ramadan dia menjaga lisannya, menjaga dirinya di dalam ketakwaan. Tetapi kemudian setelah berlalunya bulan Ramadan, keadaannya kembali seperti keadaan sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Ini orang yang merugi. Kenapa? Karena ketika dia berada di bulan Ramadan, dekat sekali dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya di bulan yang mulia itu hidayah. Karena sebab amalan ibadahnya, karena sebab puasanya, karena sebab sholat tarawihnya, bersih hatinya, bersih dirinya dari dosa, kemudian mudah hidayah itu masuk. Tetapi setelah berlalunya bulan Ramadan, dia kembali bermaksiat kepada Allah. Dia kembali melepaskan jubah ketakwaannya. Ini orang yang merugi. Dia berangan-angan, kalau misalkan dia bertemu dengan Ramadan tahun depan, dia mau lagi untuk bertaubat, dia mau lagi untuk bertakwa, dia mau lagi untuk beramal. Ya, kalau misalkan tahun depan dia bertemu dengan Ramadan, bagaimana kalau sebelum tahun depan dia sudah bertemu dengan ajal? Maka dari itu Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabatnya tentang hal ini. Disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi SAW, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Ada salah seorang di antara kalian, kata Nabi, dia beramal dengan amalan penghuni surga sampai jaraknya dengan surga itu satu hasta. Sama keadaannya dengan kita. Di bulan Ramadan yang gak pernah baca Quran, yang gak pernah sholat malam, yang gak pernah sodako, yang gak pernah zikir, yang gak pernah ke masjid, datang ke masjid. Dia beramal dengan amalan yang begitu banyak, dia jaga dirinya di dalam ketakwaan. Sudah dekat dia dengan surganya Allah. Tetapi ketika bulan Ramadan berlalu, kembali dia bermaksiat kepada Allah. Kemudian datang kematian, dia melakukan satu amalan penghuni neraka, maka dia masuk ke dalam neraka. Maka dari itu ini hal yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai keadaan kita seperti ini. Karena ini merupakan keadaan yang sangat merugikan. Sampai-sampai para nabi dan para rasul senantiasa meminta kepada Allah agar Allah jangan sampai menjadikan keadaan mereka seperti itu. Disebutkan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8 tentang doanya para nabi dan para rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana." Wahai Rabb kami, janganlah Engkau jadikan kami keadaannya kembali seperti keadaan sebelum Engkau memberikan kepada kami hidayah. Ya. Dan ini juga merupakan doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku selalu, ya, atau hati kami selalu di dalam ketaatan kepadamu. Ya. Ini doanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai seseorang setelah berlalunya bulan Ramadan, keadaannya kembali sama seperti keadaannya sebelum bertemu dengan bulan Ramadan. Ingat, ketakwaan itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita jaga, bukan hanya sampai kita melihat hilalnya bulan Syawal. Tetapi apa? Sampai ajal menjemput. Dan hal ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ketakwaanmu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sampai engkau meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan muslim. Jadi maknanya apa? Jaga ketakwaan itu sampai ajal menjemput. Jangan sampai ketika Allah sudah berikan kepada kita hidayah, Allah dekatkan kita dengan syurganya, kemudian setelah itu kita berpaling dari jalan Allah, kemudian hidayah itu nggak pernah datang lagi kepada kita. Wa'iyahzubillah. Ingat, kita nggak tahu apa amalan kita esok hari. Kita nggak tahu siapa nama kita esok hari. Kita nggak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Kita nggak tahu apakah esok di Ramadan tahun depan kita masih seorang muslim atau sudah menjadi orang yang kafir. Kita nggak tahu di Ramadan tahun depan apakah kita termasuk dari orang yang lebih bertakwa dari Ramadan tahun ini atau justru malah lebih bermaksiat kepada Allah. Kita nggak tahu apakah kita masih diberikan oleh Allah keimanan atau kita sudah menjadi orang yang munafik. Kita nggak tahu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia kerjakan esok hari, dan tidak ada seorang jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan dimatikan. Maka jagalah iman kita. Jaga ketakwaan kita. Jaga amalan kita. Bukan sampai Ramadan tahun depan, tapi sampai ajal menjemput kita. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang beruntung setelah berlalunya bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga iman dan ketakwaan kita dan juga amalan kita sampai ajal menjemput kita. Naktafi lahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.